Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tema terkait dengan Islam, perspektif Islam dalam perubahan iklim. Perkenalkan, saya Alia Sabrina. Perkenalkan, saya Faridila Bukhari. Perkenalkan, nama saya Tia Syakira. Perkenalkan, nama saya Vito Arsifari. Perkenalkan, nama saya Intan Salwa Puspita Absari. Perkenalkan, saya Dito Aditya Utama. Perkenalkan, nama saya Arden Diokto Jakono. Nah, kalian tahu gak sih perubahan iklim? Jadi perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam suatu rata-rata cuaca yang terjadi dalam lapisan atmosfer yang menyebabkan berubahnya suhu dalam bumi kita. Hal ini terjadi karena aktivitas manusia yang menimbulkan karbon dioksida, gas metana, dan dinitrogen dioksida. Ini karena pembakaran bahan bakar, deforestasi, pertanian, dan peternakan secara intensif, dan hasil industri dan limbah. Dampak terhadap bumi kita adalah kenaikan suhu global, mencairnya es di kutub, dan naiknya permukaan air laut. Kemudian perubahan pola hujan yang sangat panjang, seperti terjadinya El Nino dan La Nina. El Nino dan La Nina ini terjadi karena panasnya suhu di daerah Pasifik dekat Amerika. Hal ini karena industri di Amerika yang masif membuat suhu di daerah di sana meningkat. Jadi seperti itu perubahan iklim. Perubahan iklim memiliki dampak yang signifikan terhadap dunia Islam dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Yang pertama ada pengaruh terhadap nilai dan tradisi keagamaan. Dalam konteks keagamaan, perubahan iklim dapat mempengaruhi praktik keagamaan dan tradisi masyarakat Muslim, seperti pelaksanaan ibadah yang berkaitan dengan kondisi lingkungan dan keberlanjutan alam. Selain itu, tantangan lingkungan ini dapat menjadi pengingat akan pentingnya menjaga ciptaan Tuhan dan memperkuat kesadaran akan tanggung jawab untuk menjaga bumi. Yang kedua ada ancaman terhadap ketahanan pangan dan air. Perubahan iklim menyebabkan variabilitas cuaca ekstrim seperti kekeringan dan juga banjir yang mengancam pertanian dan sumber daya air di wilayah Muslim. Banyak negara di dunia yang bergantung pada pertanian untuk mata pencaharian utama, sehingga gangguan ini berpotensi meningkatkan kemiskinan dan kelaparan. Yang ketiga ada risiko konflik dan perpindahan penduduk. Ketidakstabilan sumber daya alam dapat memicu konflik sosial dan migrasi paksa yang seringkali mempengaruhi negara-negara dengan populasi muslim yang besar dan rentan terhadap perubahan iklim. Secara keseluruhan, perubahan iklim merupakan tantangan besar bagi dunia Islam yang membutuhkan kolaborasi global dan lokal serta penguatan peran nilai-nilai keagamaan dalam mendorong tindakan pelestarian. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwasannya manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Sebagai khalifah, manusia diberi tanggung jawab moral dan spiritual untuk bumi ini sesuai dengan kehendaknya, bukan untuk merusak atau menindas alam, tapi untuk menjaga, melestarikan, dan menyembuhkannya. Sebagai umat muslim, kita punya tanggung jawab untuk ikut menjaga bumi dari krisis iklim. Bukan hanya karena dampaknya yang kita rasakan sehari-hari, tapi juga karena ajaran Islam sendiri menekankan pentingnya hidup seimbang dan tidak berlebihan. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil sederhana seperti mengurangi limbah, tidak konsumtif, memilih energi yang lebih ramah lingkungan, dan menghidupkan kembali semangat hidup sederhana. Bukan semata demi diri sendiri, tapi juga untuk generasi yang akan datang di depan nanti. Dan lembaga Islam berperan penting dalam merespon krisis iklim. Sejumlah ulama telah mengeluarkan fatwa dan seruan yang menekankan kewajiban menjaga lingkungan sebagai bagian dari ajaran Islam. Misalnya, Islamic Declaration on Global Climate Change menyerukan aksi iklim global berbasis nilai keislaman.
Di Indonesia, organisasi seperti NU dan Muhammadiyah aktif dalam pelestarian lingkungan. NU melalui LPBI NU menjalankan program edukasi iklim dan konservasi. Sedangkan Muhammadiyah mengembangkan ekobineka yang menggabungkan dakwah dan aksi ekologis. Kegiatan seperti penanaman pohon, pengolahan sampah, dan khutbah bertema lingkungan menjadi bahan dari upaya mereka. Solusi Islam terhadap krisis iklim ini bisa dimulai dari dua hal. Yang pertama yaitu melalui implementasi pendidikan lingkungan Islam dengan cara kita bisa mulai dengan mengedukasi betapa pentingnya pohon bagi kehidupan kita dan mengajak mereka-mereka ini yang sejak dini untuk mulai merawat dan menanam pohon. Selain itu, kita juga bisa mulai dengan menjaga lingkungan sekitar, seperti lingkungan air, ataupun tanah, ataupun sekitar kita supaya tetap bersih dan tidak tercemar. Yang kedua yaitu tentang adanya gerakan ekomasjid. Gerakan ekomasjid ini bisa dimulai dengan tidak menggunakan barang elektronik setelah kita selesai sholat, seperti mematikan lampu, AC, ataupun kipas, terus semua barang elektronik yang tidak digunakan setelah kita selesai sholat. Selain itu, kita juga bisa menggunakan panel surya sebagai pengganti untuk aliran listrik di masjid-masjid. Ini sebuah inovasi bagus, di mana kedepannya kita bisa mulai menghemat demi menjaga bumi kita tersayang. Jadi teman-teman sudah tahu kan perubahan iklim dalam konteks Islam. Perubahan iklim global merupakan tantangan serius yang berdampak pada manusia dan lingkungan. Dalam Islam, menjaga alam adalah bagian dari amanah dari manusia yang merupakan khilafah di bumi. Al-Quran juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan dalam keseimbangan dan melarang kerusakan di bumi. Maka umat Islam wajib berperan penting untuk menjaga lingkungan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi